Ya teman-teman, selamat berjumpa kembali di video saya. Saya telah menceritakan tentang pengalaman saya tidak bisa tidur selama 14 tahun. Sekarang saya ingin sharing bagaimana saya suka menyakiti diri saya sendiri. Atau yang orang lain sering menyebutkannya dengan self-infliction. Kok bisa ya ada orang menyakiti dirinya sendiri? Ya, bisa. Yaitu saya. Kenapa? Karena ketika mengalami post-traumatic stress disorder atau stres pasca trauma, begitu banyak emosi yang bergejolak dalam diri saya, terutama amarah, frustasi, dan tidak bisa dilampiaskan. Jadi apa yang saya lakukan? The only resort atau outlet yang saya lakukan akhirnya lah menyakiti diri sendiri. Saya beberapa kali di sekolah itu sering tangan saya bengkak. Ya, kenapa? Karena saya suka ninjuin tembok. Kenapa tembok? Karena biasanya saya ninju kaca. Dan ternyata kalau ninju kaca tuh langsung pecah. Terus belum puas. Ya akhirnya saya cari sesuatu yang bisa lebih bertahan lama. Ya yang saya temui adalah tembok. Kadang tangan, kadang kepala. Saya bentur-benturin kepala saya di tembok. Tapi yang sampai sekarang membekas adalah sundutan rokok di belakang telapak tangan saya. Sekarang sih kalau melihatnya saya suka nggak ingat ya, maksudnya tidak mengconnect memori bahwa ini dulu saya menyundut rokok ke belakang di punggung telapak tangan saya karena saya begitu dalam kesakitan. Nah ini bukan hanya amarah saja ketika dilampiaskan. Seseorang yang mengalami PTSD itu kan memori dari masa lalu, kejadian-kejadian traumatisnya tuh suka muncul secara tiba-tiba dan merewind terus. Dan kita ingin sekali untuk menghentikan siklus rewindnya tersebut karena nggak tahu caranya apa, dan memori itu menimbulkan kepedihan, rasa sakit yang mendalam dalam diri. Akhirnya kita harus mencari sesuatu yang di luar dari diri kita. Ya, akhirnya menyebabkan kita untuk menyakiti diri kita sendiri. Nah ini saya bicara tentang diri saya. Ketika menyundutkan rokok ke punggung telapak tangan saya, seperti terputus dengan apa yang saya alami di dalam. Karena rasa sakit yang saya alami di luar itu lebih bisa ditanggung gitu, misalnya bearable daripada apa yang saya alami di dalam diri saya. Flashbacks dari trauma-trauma, memori-memori yang saya alami itu begitu menyakitkan dan gak bisa diatasin. Akhirnya dengan menyakiti diri sendiri, setidaknya terputus, walaupun itu hanya sifatnya sementara, karena tuh akhirnya berulang-ulang juga. Dan ketika muncul lagi memori-memori tersebut, tadi kan saya sudah bilang saya suka mecahin kaca. Dan karena mecahin kaca tuh kan jebret sekali itu jendela gitu. Kaca udah pernah nilai rapot saya jelek karena kalau zaman dulu nilai rapot tuh kan ada yang kelakuan baik atau apa. Saya baru pertama kali mendapatkan cukup karena saya tidak bisa mengatasi emosi saya. Itu saya lakukan sendiri, bukan karena marah atau apa, nggak ada penyebabnya. Jadi ketika saya sekolah terus udah gitu rewind lagi trauma-trauma dalam diri saya, flashbacks tersebut. Jadi pas lagi ngelewatin koridor sekolah itu kan jendela gitu, karena saking gregetnya, saking udah panik, dan yes saya juga mengalami anxiety attacks, panic attacks. Saya juga akan cerita di video lainnya tentang itu, terpisah ya. Jadi pas saya lewat langsung jebret gitu. Saya kaget juga,
bola. Jendela sekolah saya pecahin. Di rumah juga, ketika saya mulai mengalami hal tersebut, nah kali ini bukan jendela yang kaca yang saya pecahin, tetapi figura, ya, figura di kamar saya tuh. Padahal itu gambar favorit saya gitu ya. Saya pecahkan, saya tinju ya, saya tinju kan, ya sekali tinju pecah, tapi karena nggak puas, saya tinju mulu sampai akhirnya berdarah-darah. Nah itulah yang terjadi ketika seseorang mengalami PTSD, stres pasca trauma, karena flashbacks-nya tersebut menyiksa, begitu menyiksa. Dan ya, ketika kita menyakiti diri sendiri, berarti kita tidak mencintai diri sendiri. Apalagi seseorang yang sudah pernah mengalami sexual abuse, merasa jijik pernah disentuh oleh orang yang kita sebetulnya tidak memberikan izin untuk menyentuh tubuh kita. Jadi serasa ternodai. Maka itu cenderung untuk membenci diri sendiri. Sehingga akhirnya hanya ingin mencelakai justru tubuh ini juga. Sekali lagi, akhirnya saya bersyukur ketemu dengan guru saya, guru spiritual saya, yang dapat mengajarkan saya pada artinya self-love. Pertama ketika diberikan konsep self-love itu terus terang saya menolak ya. Langsung, apa ini membohongi diri sendiri, orang saya tidak mencintai diri sendiri terus disuruh mengucapkan aku mencintai diriku sendiri, like oh come on, this is BS ya. Apa yang terjadi? Katanya latihannya mudah, mulailah dari sesuatu yang simple. Tetapi terus terang it didn't come automatically. Saya harus melakukan proses-proses cleansing secara mental, emotional. Trauma-trauma saya keluarkan ya, dalam bentuk banyak bentuknya. Ada yang bentuk menangis, ada yang bentuk teriak dan segalanya. Nah karena sudah ada outlet, maka barulah saya bisa memproses dan mencerna tentang konsep self-love. Selain itu juga yang membuat saya bisa memahami konsep self-love itu sendiri adalah dengan merawat diri saya. Jadi pas mandi, ketika membasuh tangan, nah saya nulis nih semua pengalaman saya ini di buku autobiografi saya tentang perjalanan spiritual saya. Salah satunya adalah ketika saya membasuh tangan saya mengucapkan terima kasih tangan, selama ini kau telah membantu saya dan bisa membuat saya berkarya. Karya-karya yang saya hasilkan ini juga berkatmu. Dan ketika membasuh muka, dan selama ini kan ingin menutupi trauma yang ada, depresi yang ada. Dan ternyata gak banyak orang yang tahu bahwa saya itu mengalami depresi, karena kelihatannya seringkali ya sama orang-orang yang gak begitu dekat sama saya gitu ya. Mereka berpikir bahwa I'm fine, karena saya suka bercanda, ketawa-ketawa dan segalanya. Dan itu adalah salah satu cara untuk menutupi kepedihan yang ada dalam diri saya. Basically, setelah kejadian tersebut ya, trauma tersebut, saya nggak cerita sama siapa-siapa kecuali sama sahabat saya waktu itu. Dan setelah beberapa tahun kemudian saya juga cerita ke 1, 2, 3 orang. Salah satunya adalah guru saya di sekolah. Itu juga nggak pernah detail karena banyak hal yang ingin saya singkirkan dan repress the memory ya. Jadinya nggak banyak yang saya ceritakan secara detail. Baru setelah belasan tahun kemudian saya akhirnya mengakui, waktu cerita sama psikiater sama psikolog juga agak nggak begitu jelas ya. Ceritanya nggak bisa melampiaskan semuanya. Kembali ketika saya membasuh muka. Karena selama ini kan pakai topeng. Jadi ketika saya membasuh muka saya, ya Tuhan,
Terimalah wajahku apa adanya, tanpa saya berusaha untuk menutup-nutupi apapun. Inilah wajah asliku. Jadi ketika membasuh muka saya seperti itu, saya akhirnya melalui tahap demi tahap, mulai dari badan saya terlebih dahulu, mulai taking care of my body. Dan yang tadinya kecanduan ini dan itu, berkat proses meditasi akhirnya terjadi detoksifikasi dalam diri kita secara organ-organ tubuh, sehingga dia menolak hal-hal yang tidak selaras dengan tubuh kita. Jadi saya akhirnya bisa berhenti merokok dan segalanya, karena si tubuh udah gak bisa nerima lagi. Banyak sekali berkat meditasi bisa melalui semua itu, dan self love akhirnya bisa terjadi karena proses meditasi yang terjadi, dan juga afirmasi. Afirmasi itu penting sekali karena memberikan semacam ketika kita menggunakan Google Maps gitu kan, kita ingin mencapai suatu tujuan. Terus dari gitu kita input kan tujuan kita kemana, destinationnya kemana. Nah, afirmasi itu kira-kira seperti itu. Kita menginput destinationnya. Jadi akhirnya kan di Google Map dia akan kasih tahu ini belok sana, belok sini, berapa ratus meter lagi dan segalanya. Dan itulah yang terjadi juga dalam diri kita ketika kita telah menginput destinasi yang ingin kita tuju. Jadi kita bukannya positive thinking. No. Positive thinking doesn't work. Selama bertahun-tahun saya mencoba untuk positive thinking, malah akhirnya semakin kacau karena saya menyangkal segala sesuatu negatif yang ada dalam diri saya. Dan hidup itu tidak seperti everything is full of roses. Ada duri-duri di bunga mawar yang indah juga. Dan kita harus terima secara utuh. Nah, ini lebih ke arah positive affirmations, sehingga kita akhirnya bisa positive attitude atau bersikap positif. Bersikap positif bukan berarti meniadakan yang negatif, tetapi kita bisa merubah perspektif kita, cara pandang kita, respon kita untuk menghadapi hal-hal yang negatif tersebut. Nah, selain itu juga pemahaman tentang kehidupan. Ya, hidup ini tidak selalu indah, not ideal. Tapi bagaimana kita bisa menghadapi ketidakidealan tersebut dengan cara pandang kita, dengan sikap kita. Baru dari situ kita bisa lebih mudah menerima proses kehidupan itu sendiri. Hidup itu has to be accepted as a whole. Begitulah teman-teman cerita saya tentang bagaimana saya suka menyakiti diri saya. Semoga dengan sharing ini teman-teman yang suka melakukan atau tahu orang-orang di sekitar Anda yang suka menyakiti dirinya bisa terbantu dengan video ini. Dan untuk video berikutnya saya akan sharing tentang apakah PTSD itu. Semoga membantu dan semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Rahayu.